Empirisisme itu berarti aliran yang lebih fokus dalam memperoleh pengetahuan melalui panca indera. Itu dikenal sebagai empirisisme. Di awal-awal modern, aliran besar yang ada di barat itu biasanya kita kenal ada rasionalisme, kemudian yang dia berdebat, berdiskusi dengan aliran empirisisme. Nah, bulan ini kita bahas yang bagian empirisisme. Kadang-kadang kita menyimpulkan singkat saja kalau hanya panca indera berarti belum lengkap Pak pengetahuannya, berarti tidak luar biasa. Ya saya tidak tahu, coba kita jelajahi ya. Apa benar cara berpikir orang-orang empiris ini tidak luar biasa? Jangan salah, cara berpikir empiris ini nanti menjadi cikal bakal lahirnya peradaban manusia yang diwarnai oleh sains dan teknologi, yang produk-produknya hari ini kita banyak menikmati. Itu diakui atau tidak, awalnya dari cara berpikir saintifik yang itu dirintis oleh antara lain para filosof empiris ini. Nah, malam ini kita bertemu dengan tokoh yang pertama, yang dia ini dikenal sebagai bapaknya sains modern, atau juga bapaknya metode ilmiah, karena beliau ini orang pertama yang membuka pintu untuk lahirnya cara berpikir yang saintifik, cara berpikir yang hari ini kita kenal sebagai metode ilmiah. Dalam sehari-hari kan kita sering kalau sama teman debat atau teman diskusi kita kan sering kalau teman kita ngomongnya sudah ngaco, kita menyebutnya, alah kamu ndak ilmiah, cara ngomongmu ndak ngilmiah sama sekali. Ya, itu istilah ini sering kita pakai meskipun apa kita sudah ngerti benar sih apa yang dimaksud ilmiah itu. Malam ini kita belajar itu dari tokoh utamanya yang namanya Francis Bacon. Ini tradisi berpikir empiris ini dikenal dari ranah Inggris yang nanti memuluskan jalan lahirnya yang kita kenal sebagai revolusi industri. Nah, Francis Bacon ini kita kenali sebentar ya. Kalau namanya Francis itu, kalau dalam bahasa Itali Francesco, biasanya orang mengartikannya, ya artinya orang Perancis mungkin begitu. Tapi ini kalau ditelusuri dari sejarah, Francis ini dulunya nama panggilan. Jadi ada seorang santo yang dipanggil sebagai Santo Francis dari Assisi. Ini seorang mistikus, mungkin kapan-kapan juga kita angkat tentang beliau. Dan Santo Francis dari Assisi ini kenapa dipanggil dengan nama Francis? Ada yang bilang karena kekayaan ayahnya ini konglomerat orang kaya dan punya banyak kolega, di antara koleganya adalah orang-orang Prancis. Maka populerlah nanti nama Francis. Artinya sendiri kalau dalam bahasa Perancis itu sebenarnya kebebasan atau orang yang bebas. Nah, malam ini kita ketemu beliau, Francis Bacon. Francis Bacon ini lahirnya tahun 1561. Nanti meninggal tahun 1626. Istimewa sejak kecil, apa-apanya mencukupi karena beliau lahir dari kalangan keluarga bangsawan, meskipun nanti karirnya naik turun. Kalau dalam sejarah
Beliau ini nanti juga politikus, anggota parlemen, meskipun pernah juga dipecat dari parlemen. Pernah bangkrut, utangnya banyak, pernah difitnah, dituduh korupsi sampai dipenjara. Itu dinamika kehidupan beliau. Beliau menikah juga tapi kabarnya tidak punya putra, tidak punya anak. Nah, malam ini kita belajar dari beliau, dari karya-karyanya. Beliau ini menulis banyak tulisan ilmiah yang jadi rujukan bahkan hingga hari ini. Malam ini kita banyak mengambil dari tulisan beliau The Essay dan Novum Organum. Novum Organum itu instrumen baru kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini isinya logika yang mengkritik logika tradisional. Nanti dikenal gagasan beliau ini sebagai logika modern. Jadi beliau ini bapaknya logika modern. Beliau sangat menggemari apa yang hari ini kita sebut penelitian dengan metode ilmiah. Bahkan nanti karya terakhir beliau itu judulnya New Atlantis. Ini ceritanya agak semacam novel tentang sebuah negeri yang seperti judulnya, namanya New Atlantis. Kalau Atlantis itu kan diceritakan di Plato bahwa ada sebuah negeri yang makmurnya luar biasa, sebuah negeri yang majunya luar biasa zaman dulu. Dan banyak juga peneliti-peneliti, antropolog-antropolog yang melacak sebenarnya Atlantis itu ada benar apa enggak, kira-kira kalau ada di mana. Bahkan kalau teman-teman masih ingat kan beberapa tahun yang lalu booming buku yang menyatakan bahwa Atlantis itu sebenarnya adanya di Indonesia kita ini. Kalau dilihat dari deskripsinya, misalnya berada di rentetan gunung api dan seterusnya. Silakan dicari bukunya tentang Atlantis. Ya monggo, ini termasuk kontroversi apa ya Indonesia apa bukan Indonesia, masih perdebatan. Cuma kota Atlantis ini dipakai oleh Francis Bacon dalam buku beliau yang terakhir yang judulnya The New Atlantis. Jadi itu menggambarkan satu negara yang makmur, adil, luar biasa karena sainnya yang maju. Negeri ini dikenal sebagai negeri New Atlantis. Ceritanya agak utopis, tapi ini menggambarkan visi dari seorang Francis Bacon. Apalagi yang harus saya sampaikan tentang Bacon? Beliau ini selain pernah mengalami kisah-kisah menyedihkan dalam hidupnya, beliau juga sebenarnya bangsawan yang dapat banyak penghargaan. Beliau sempat jadi ketua, kalau hari ini ya ketua Mahkamah Agungnya zaman itu. Dan itu beliau dikasih gelar Baron. Tidak lama setelah itu beliau naik gelar lagi. Baron ini salah satu level gelar. Jadi kalau di Eropa itu kan ada rentetan gelar. Paling tinggi namanya Duke. Di bawah Duke ada Marquess. Di bawah Marquess ada Earl. Di bawah Earl ada Viscount. Di bawah Viscount ada Baron. Nah, Francis Bacon ini dapat gelar Baron. Tidak lama, sekitar 3 tahun, naik lagi dia dapat gelar Viscount. Ini satu level di bawah Earl. Oke, berarti beliau orang terpandang, tidak sekedar Sir. Kalau ayahnya Sir gelarnya. Ini kalau beliau sudah sampai Viscount.